Pemirsa, nasib 3 WNI anak buah kapal takbot Musafa II yang terbakar dan tenggelam di Selat Hormuz masih belum diketahui. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendorong otoritas tempat untuk menyelidiki insiden tersebut secara menyeluruh. Hingga saat ini pencarian 3 ABK asal Indonesia yang hilang di Selat Hormuz terus dilakukan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan saat ini KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk memantau proses penyisiran di perairan tersebut. Sementara 1 WNI ABK yang selamat tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman karena mengalami luka bakar. Peristiwa terjadi saat kapal Musafa II sedang mengecek kapal kontainer Safin Prestige yang rusak. Saat itu 4 WNI ABK berada di kapal Musafa II dan 1 WNI teknisi di kapal kontainer Safin Prestige. Namun ledakan tiba-tiba terjadi hingga menghanguskan dan menenggelamkan kapal ke dasar laut. ایران برای حفظ امنیت دریانوردی آزاد در این منطقه هیچ خط قرمزی ندارد. اینجا تکاوران در حال توقیف نفتکش متخلف در تنگه هرمز هستند. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat. Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang, dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga mendorong penyelidikan menyeluruh atas insiden ini dan perwakilan RI sedang berkoordinasi dengan otoritas PEA dan Oman serta pihak perusahaan kapal. Hingga saat ini otoritas di PEA dan Oman masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini. Keluarga pelaut asal Luwu, Sulawesi Selatan kini menanti kepastian nasib Kapten Miswar Maturusi yang hilang di perairan Selat Hormuz. Kapten Miswar diduga menjadi korban ledakan kapal yang dinahkodainya. Namun sebelum komunikasi putus total, ia sempat berpamitan untuk melanjutkan pelayarannya. 20 tahun menyelami dunia pelayaran, Kapten Miswar Maturusi, nakoda kapal takbot Musafa II asal Luwu, Sulawesi Selatan, kini masih belum diketahui nasibnya. Kabar pahit itu datang dari rekan kerja korban, Kapten Ismail. Kapal milik perusahaan Abu Dhabi Ports tersebut tiba-tiba meledak dan terbakar di Selat Hormuz. Seketika, kebanggaan keluarga itu dinyatakan hilang. Sehari sebelumnya, Miswar masih sempat mengirim pesan singkat kepada istrinya. Sebuah rutinitas yang kini menjadi jejak terakhir sang tulang punggung sebelum komunikasi terputus total. Dalam pesan terakhirnya, Miswar menyampaikan rencana pelayaran yang akan ia jalani. Seperti biasa, ngobrol biasa sampai baring. Tapi dia minta izin waktu dia mau istirahat. Hari Rabu itu sore dia video call sama saya. Itu sebelum berangkat berlayar? Belum berangkat berlayar. Sehari sebelumnya? Iya. Pas tanggal hari Kamis jam 9 pagi dia masih sempat WA, dia pamit untuk berlayar. Berangkat sore katanya, insya Allah tiba sore di Oman. Dia sampaikan bahwa dia mau ke Selat Hormuz? Tidak, hanya dia sampaikan bahwa menjemput kapal yang rusak. Kabar hilangnya Miswar menyisakan kekhawatiran mendalam bagi keluarga. Sang istri bercerita setelah puluhan tahun mengarungi lautan, Miswar tengah mempersiapkan rencana besar untuk pensiun dan ingin mengabdikan diri sebagai dosen. Yang dapat dengar katanya si bapak ini setelah melaut nanti rencananya mau jadi dosen. Iya, bahkan dia sudah selesaikan studinya S1 darat. Kini keluarga hanya bisa berharap dalam doa. Mereka meminta pemerintah dan perusahaan tidak menghentikan pencarian. Bagi keluarga, Miswar bukan sekedar nakoda profesional, tapi sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Ya, semoga suami saya selamat, sehat, dan bisa berkumpul kembali. Tim
Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana persisnya komunikasi terakhir antara keluarga dengan Kapten Miswar Mustari sebelum dinyatakan hilang? Dan apa harapan keluarga? Sudah bergabung bersama kami istri dari Kapten Miswar Maturusi, ada Marliani Ahmad. Selamat sore Ibu Marliani. Ini perusahaan kami kan. Ibu Marliani sudah bisa mendengar suara saya? Sudah. Baik, Ibu, sebelumnya kami turut berempati atas peristiwa yang menimpa Kapten Miswar. Mudah-mudahan Kapten Miswar bisa segera ditemukan. Ibu, kapan terakhir kali, tadi kami sudah lihat itu adalah hari Kamis minggu lalu ya, terakhir kali berkomunikasi dengan Kapten Miswar. Tadi saya lihat ada kata-kata tidak bahayakah? Waktu itu bagaimana percakapannya sampai ada pertanyaan apakah tidak bahaya? Karena saya sudah tahu bahwa suasana saat itu sudah di di zona merah. Sudah saya tahu bahwa itu daerah situ konflik. Jadi sudah ada kekhawatiran ya Bu, karena akan tahu itu melintas di zona Selat Hormuz yang memang saat ini sedang bergejolak ya. Tapi apakah Kapten Miswar biasa Bu melewati Selat Hormuz? Biasa, sering. Sudah sering ya? Dan sudah selama sering ada kabar bahwa Selat Hormuz ditutup, selama ada gejolak di Timur Tengah, tapi Kapten Miswar dengan kapalnya tetap bisa melayar ya? Tidak, dia di pelabuhan, standby di pelabuhan untuk chassis kapal masuk di pelabuhan. Oke, jadi sempat standby dulu beberapa hari, kemudian baru berangkat lagi hari Kamis minggu lalu itu ya Bu? Iya, untuk menjemput kapal rusak. Di kapal Mustafa II, oke. Ibu, dari mana pertama kali mendengar kabar bahwa kapal yang dinahkodai suami Ibu meledak? Dari informasi teman, lewat dia telepon anak saya, lalu anak saya memberi HP bahwa ada telepon teman punya ayah. Oke. Dari pihak perusahaan atau dari pihak pemerintah, apa yang disampaikan kepada keluarga sejauh ini, Bu? Dari pihak pemerintah belum ada menelpon dan belum ada tangkapannya. Dari Kalau pemerintah dari perusahaan Oman kapal, Bu? atau pemerintah Indonesia belum ada, KBRI Oman ada. Belum ada ya. Kalau dari pihak perusahaan bagaimana Bu, perusahaan kapalnya? Sudah ada yang menelpon tapi hanya perwakilannya saja dari Indonesia. Oke, apa yang disampaikan Ibu? Bersabar untuk menunggu, nanti kami sampaikan jika ada berita yang selanjutnya. Oke. Apa informasi yang Ibu dengar soal penyebab ledakan kapal? Apakah ada membahas soal itu, Bu? Awal penyampaiannya bahwa kapal Bapak kena rudal. Kena apa Ibu? Boleh diulangi lagi? Dia sampaikan bahwa kapal Bapak terkena rudal. Itu informasi dari pihak perusahaan yang menelpon Ibu itu? Perwakilan Kapten Ismail. Perwakilan dari perusahaan Kapten Ismail itu menelpon Ibu mengatakan bahwa penyebab ledakan diduga karena terkena rudal. Diduga karena terkena rudal. Oke. Baik. Sampai sekarang pencarian masih dilakukan. Apakah sudah ada Bu informasi mengenai perkembangan pencarian? Adakah pihak yang memberitahukan kepada Ibu mengupdate setiap harinya? Ada. Apa yang disampaikan Ibu perkembangannya sudah sampai mana? Apakah boleh dibagikan kepada kami, Bu? Sementara pencarian. Baik, masih terus pencarian ya? Oke. Ibu, tadi di paket berita sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa sebetulnya
dari cerita Ibu juga bahwa Kapten Miswar ini sudah berencana pensiun ya, ingin menjadi dosen. Rencananya itu apakah setelah pekerjaan pelayaran ini atau bagaimana Bu sebetulnya berencana pensiunnya? Iya, setelah berlayar. Baik, terakhir Ibu, harapannya yang ingin disampaikan kepada pihak perusahaan ataupun dari otoritas pemerintah? Ya, harapan saya semoga pemerintah bisa menjembatani dengan perusahaan itu, menjembatani kami dengan perusahaan itu. Baik, bisa menjembatani komunikasi dengan perusahaan kapal Iya, tempat perusahaan. Kapten Miswar bekerja ya. Semoga informasinya Iya. juga jelas, keluarga terus disampaikan informasi terkininya dan semoga Kapten Miswar bisa segera ditemukan. Ibu yang kuat ya Ibu ya, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami, Ibu Marliani Ahmad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.